Kita harus mengatakan kepada pemerintah kalau itu adalah undang-undang kita. Kita menari, kita menangis, kita berteriak, tapi kita bangga sebagai pekerja rumah tangga. Anda adalah wanita, ibu, istri. Bicaralah untuk hak Anda. Bicara kepada majikan Anda. Lihat saya adalah pekerja. Pekerjaan kita. Ekonomi datang dari kita. Jadi hari ini, untuk kita meminta supaya Anda semua tetap kuat, bersatu, berbicara dalam satu suara. Semua anggota eksekutif di sini semua. Mari kita rayakan. Mari kita bekerja bersama untuk memberikan kekuatan buat kita. Mari maju bersama dengan IDWF. Terima kasih. Terima kasih Presiden Merkel. Tidak ada pensiun mengenai pergumulan ini. Kita akan melihat video yang dipersiapkan untuk acara ini mengenai perjuangan selama 10 tahun untuk merayakan C189. Pekerja rumah tangga menyediakan perawatan penting kepada bagian paling berharga dari kehidupan banyak majikan, anak-anak, orang tua, dan rumah mereka. Kami telah temukan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif dan mekanisme pemantauan berkontribusi pada pekerja rumah tangga. Tahun 2010, hanya 10% dari pekerja rumah tangga memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pekerja-pekerja lain. Bergabung untuk memperjuangkan perjanjian global baru tentang hak-hak pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga, kami sendiri yang memimpin delegasi. Kami sendiri berbicara untuk diri sendiri. Hak dasar kami tidak diakui atau dihargai, dan kita sering tidak terlihat dari pandangan sosial dan dikecualikan dari kebijakan umum negara. Di dunia ini, saat ini sejumlah besar wanita bermigrasi. Mereka melakukannya justru karena kecintaan mereka pada keluarga, sehingga uang yang mereka peroleh dapat membayar untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan sebagainya. Tanggal 16 Juni 2011, Organisasi Buruh Internasional mengadopsi Konvensi Pekerja Rumah Tangga yang inovatif. Hari tanggal 16 Juni 2011, di mana kebebasan akhirnya datang untuk pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Naik-naik pekerja rumah tangga, turun-turun perbudakan. Tidak ada lagi budak, tapi pekerja dunia. 10 tahun kemudian, di tahun 2021, apa yang telah berubah? 16 Juni 2011 adalah sebuah hari yang sangat penting untuk pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Sejak hari itu, melalui pergolakan dan lobi aktif, 4 pulau Karibian telah meratifikasi, termasuk Jamaika. Dan pekerja kami sekarang perlindungannya terjamin. Di Jamaika, para pekerja rumah tangga sekarang memiliki hak yang sama seperti pekerja-pekerja lain. Sebagai contoh, cuti sakit, hari libur umum dengan bayaran double, 8 jam kerja per hari, dan kami juga dilindungi Undang-Undang Penetapan dan Pembayaran Redundansi. Sejak Konvensi 189, kami tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan apapun di depan kami. Bahkan kami menghabiskan setiap kesempatan dan sedikit sumber daya dalam mempromosikan dan menekan pemangku kepentingan untuk mengadopsi undang-undang. Konvensi 189 telah menguntungkan banyak negara
yang mana diratifikasi dan diimplementasikan dalam undang-undang kami, contohnya keamanan sosial, disahkan di Meksiko, ratifikasi dari Konvensi 189 di Peru, dan undang-undang untuk pekerja di rumah-rumah pribadi. Juga undang-undang baru di tahun 2013. Terima kasih kepada pengadopsian Konvensi 189 di Argentina, Undang-Undang 26844. Konvensi 189 adalah legislasi ibu asal atau dasar yang mengizinkan kita untuk menuntut hak-hak yang sesuai dengan kami sebagai pekerja. Para pekerja rumah tangga tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah serikat yang melindungi mereka. Mereka memiliki hak untuk pekerjaan layak. Dalam satu kata, hidup yang layak. Di Eropa sebelum Konvensi 189, pekerja rumah tangga tidak ada dalam agenda sama sekali. Dan ini termasuk serikat buruh. Dan ini telah berubah. C189 membuat pekerja rumah tangga terlihat. Itu membantu kami untuk melawan untuk hak-hak pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga selalu menggunakan strategi yang kreatif untuk mengorganisir. Kami mengambil inspirasi dari generasi sebelumnya. Kami telah mengesahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga di 10 negara bagian dan 2 kota. Di Asia, pekerja rumah tangga di negara kami menjadi terlihat dan memiliki harga diri dan perlindungan sosial. Pencapaian terbesar kami sejauh ini adalah kami memiliki hak untuk mengakses pengadilan tenaga kerja bergabung dengan serikat. Apa yang dia buktikan kepada kita? Hari itu saat kita mendapatkan konvensi, itu menunjukkan kekuatan pekerja rumah tangga di dunia yang menyatukan dan berbicara dalam satu suara untuk membebaskan mereka. Mulai tahun 2021, 32 negara telah meratifikasi C189. Lebih dari 70 negara telah meningkatkan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga. In the next 10 years, Di 10 tahun kemudian, pemerintah harus mengambil tindakan konkret untuk membuat C189 realita di mana-mana. Setiap hari di suatu tempat, beberapa pekerja rumah tangga bergabung dengan serikat buruh dan membuat perubahan. Pergerakan pekerja rumah tangga tidak dapat diberhentikan. Kita akan membuat sebuah perubahan untuk diri kita dan generasi berikutnya. Mari bergabung dengan kami. The domestic workers movement Pekerja rumah tangga, pergerakan pekerja rumah tangga tidak dapat diberhentikan. Dan saya undang Anda untuk mendengar Sekretaris Umum Elizabeth Teng. Elizabeth, silakan. Ya, pergerakan kita tidak bisa diberhentikan. Dengan acara ini, pada saat kita merayakan ulang tahun ke-10 daripada C189, kita dengan WIGO, di mana kita adalah berafiliasi, menciptakan laporan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita capai, dan juga tantangan di masa depan. Laporan ini sekarang siap. Kita akan membagikan supaya semua bisa membaca apa yang telah kita lakukan selama 10 tahun terakhir dan bagaimana kita akan maju ke depan untuk di masa yang akan datang. Saya ingin memakai kesempatan ini untuk
Mereka bukan tamu, mereka adalah aliansi kita. Karena mereka, kita berada di mana kita sekarang. Karena mereka, kita telah tumbuh dan kita akan terus bertumbuh. Ada 3 pembicara yang akan berbagi pemikiran mereka, yang akan memberikan kita panduan dan kekuatan. Yang pertama adalah Sally Rover. Beliau adalah koordinator internasional daripada WIGO, yang mana saya baru saja menjelaskan. Dan setelah Sally, ada Su Longli. Dia adalah petugas internasional pertanian dan perkebunan. Itu adalah organisasi ibu kita yang memberikan kita rumah pada saat kita mulai 10 tahun yang lalu. Yang terakhir, yaitu Manuela Tomei. Dia adalah Direktur Departemen Kondisi Kerja dari ILO, tapi dia tidak bisa bergabung dengan kami, tapi telah mengirimkan video dan kita akan mendengarkannya nanti. Sally, silakan. Terima kasih Elizabeth, Lula, Myrtle, dan semuanya di IDWF untuk undangannya untuk menjadi bagian hari ini. Dan saya dengan rendah hati memberikan pernyataan solidaritas untuk acara perayaan 10 tahun. Sangat tidak dipercaya, sudah 10 tahun. Kami sangat terhormat menjadi bagian daripada IDWF lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu adalah conference pertama memiliki IUF. Kita memiliki hubungan yang unik dan kita sangat bangga bisa berjalan sejalan. Founding and building the IDWN and then the IDWF. And after that first Setelah itu, kongres pertama yang dimana kita dipertemukan semua, seluruh pekerja rumah tangga dikumpulkan bersama di ILO. Kita sangat bangga untuk mensupport delegasi para pekerja rumah tangga ke konferensi ILO. 2 tahun yang lalu, 2019, pada saat konvensi melawan pelecehan di tempat kerja, saya ingat duduk bersama dengan yang lain di meja oval yang besar. Kita mendengar dari Fish, Myrtle, dan lainnya yang menjadi bagian daripada delegasi pertama. Mereka telah belajar dari pengalaman mereka. Mereka memberitahukan apa yang mereka harapkan. Dan untuk saya dan untuk yang lain, ada ketua yang mendapatkan pengalaman bagaimana untuk bisa mendapatkan pengasahan daripada C189. Karena saya rasa itu sangat penting untuk diakui. Pergerakan kita terus bertumbuh dan dunia selalu berubah. Dengan berbagi dengan satu dengan yang lain dan belajar antara satu dengan yang lain, kita akan menjadi lebih kuat. Kita selalu membawa orang lebih untuk masuk bergabung dengan kita. Dari pendiri kita bukan hanya belajar untuk kita belajar untuk melakukan kampanye terhadap C189. Sangat penting untuk mengakui bahwa pelajaran ini
bukan hanya untuk pekerja rumah tangga, tapi untuk semua network. Menggabungkan semua para pekerja rumah tangga untuk bekerja bersama dan belajar bersama. Kita mengantisipasi lebih banyak kemenangan dan juga tantangan yang akan kita hadapi bersama. Untuk semua teman-teman di IDWF, Anda adalah inspirasi untuk kita semua. Dan sangat berarti bagi kami, Anda adalah partner yang sangat kuat. Selamat untuk semua yang telah Anda capai, pengakuan dan perayaan dan inspirasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Sally. Terima kasih atas kekuatannya. Sekarang Sue. Terima kasih Elizabeth. Suatu kehormatan untuk bisa berada di sini dengan Anda semua. Dan saya sangat kaget melihat banyaknya peserta. Dan kami sangat merasa terhormat bahwa IDWF adalah grup yang spesial di dalam IDWM. Myrtle sangat senang melihat Anda. Anda mengingatkan kita pertarungan 10 tahun yang lalu di mana Sally baru saja rujukan. Hari ini adalah hari yang besar untuk merayakan adoption of Convention 189. C189 adalah langkah yang paling penting untuk mengakui bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja dan memiliki akses untuk hak pekerja dan telah mengkontribusi dengan berbagai macam cara untuk komunitas dan juga dunia. Pengakuan itu adalah sangat penting. COVID-19 telah menunjukkan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak sekali pekerja rumah tangga yang di PHK dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Bagaimana kalau kita tidak memiliki IDWF, kita tidak memiliki C189, apakah akan menjadi lebih buruk lagi? Untuk itu saya merasa kita perlu merayakan kemenangan kita, kesuksesan kita, dan juga pengakuan itu masih merupakan tantangan. Dan juga laporan yang mengagetkan, di mana setelah 10-15 tahun perkembangan, angkanya jadi banyak anak-anak di pekerja rumah tangga dalam angka tersebut. Dan juga yang mengagetkan dari laporan tersebut, sebelum COVID-19 benar-benar memberikan dampak, kita melihat itu meningkat lebih dan lebih lagi. Itu mengingatkan kita kalau kemenangan kita bukan konstan. Tapi kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan ratifikasi. Dan saya menunggu untuk mendapatkan cerita-cerita dari Anda kalian. Untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga di seluruh dunia memiliki proteksi penuh. Terima kasih Elizabeth, terima kasih Myrtle. Dan untuk bekerja sama. Viva IDWF. Mari kita mendengarkan Manuel Tome dari ILO.
Good morning, good afternoon. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Merupakan suatu kehormatan berbicara kepada Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional dan di seluruh dunia pada acara Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Ini adalah hari internasional spesial karena bertepatan dengan ulang tahun ke-10 Konvensi 189 atas pekerja layak untuk pekerja rumah tangga. Saya ingat dengan baik sukacita, jeritan air mata, dan pelukan yang meledak di Balai Sidang PBB saat Konferensi Tenaga Kerja Internasional mengadopsi konvensi. Saya ingat secara khusus tarian para pekerja rumah tangga yang selama 2 tahun telah berkontribusi terhadap pembentukan konvensi mereka. Konvensi kalian dari bangku pekerja, wawasan Anda, ketekunan, dan tekad adalah kunci untuk adopsi konvensi 189. Tetapi itu adalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan berliku untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua pekerja rumah tangga. 10 tahun telah berlalu sejak itu dan banyak hal telah terjadi sejak 2011, termasuk wabah dari pandemi yang paling merusak dalam 100 tahun terakhir. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk melihat pencapaian dan tantangan yang luar biasa dan merenungkan bagaimana mempercepat laju perubahan transformasional. Ini yang laporan ILO membuat pekerjaan layak menjadi kenyataan untuk kemajuan dan prospek 10 tahun setelah adopsi konvensi pekerja rumah tangga yang akan diluncurkan tanggal 15 Juni untuk dilakukan. Berbagi dengan Anda pesan-pesan utamanya. Kita telah melihat perkembangan dalam pengakuan hak-hak tenaga kerja. Hari ini, presentasi negara yang relatif tinggi menyediakan perlindungan tenaga kerja dan keamanan sosial. Walaupun ada variasi besar lintas wilayah, ada kemajuan khususnya dalam peraturan jam kerja. Dan ini berkat upaya bertahun-tahun oleh organisasi PRT dimanapun, IDWF dan ITUC. Kekurangannya adalah implementasi, kondisi pekerjaan yang masih buruk, informalitas akibat kesenjangan, baik dalam perlindungan hukum maupun dalam pelaksanaannya, 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan upah lainnya. Ini berarti gaji rendah dan tidak stabil, tidak ada cuti sakit berbayar, tidak ada asuransi pengangguran, dan sering tidak juga mendapat akses untuk perawatan kesehatan. Kesenjangan perlindungan ini menunjukkan efek yang menghancurkan yang mereka dapatkan terhadap PRT selama pandemi. Banyak pekerja rumah tangga berkontraksi dengan virus karena kurangnya alat perlindungan dan ketidakmungkinan untuk menerapkan aturan fisik dan harus berhenti bekerja dan kehilangan pekerjaan. Selama penguncian banyak yang dikirim pulang tanpa mengetahui kapan mereka akan mendapatkan pekerjaannya kembali dan diberikan pendapatan alternatif untuk mengandalkan. Banyak pekerja rumah tangga di PHK dan tidak bisa kembali ke rumah. In front of their consulates. Penutupan perbatasan dan beberapa juga ditinggalkan di depan kedutaan. Lepas dari semua pembatasan, kami telah melihat bagaimana mereka memberikan makanan, membuat masker pelindung, dan memeriksa kesehatan para pekerja rumah tangga. Peran dari IDWF telah berperan dalam mendukung afiliasinya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak ini sangat penting. Perkembangan yang sangat membesarkan harapan yang menjadi pertanda baik untuk masa depan. Salah satu hal utama yang menarik dari laporan kita adalah masa depan yang lebih baik untuk para pekerja rumah tangga bergantung pada suara dan perwakilan yang efektif dan karyawan mereka. Perundingan bersama dan mekanisme dialog sosial lainnya adalah paling efektif diadaptasi dengan baik dan berkontribusi terhadap formalisasinya. Untuk itu kita perlu kuat demokrasi dan dilengkapi dengan baik organisasi pekerja rumah tangga.
Kongres ini adalah bukti Best of luck in your kalau kita ada di deliberation. jalur yang Thank you benar. very Saya much harap for semua all sukses that you dalam do. musyawarah Anda. Thank you. Terima kasih. Okay. Amazing. So we would just show you Kita baru the saja menunjukkan laporan dari Elizabeth yang sudah bicarakan, yang sudah diproduksi. Looking for. And Elizabeth, would you like to say a few words before we move to the Ada panel? yang disampaikan sebelum kita maju ke berikutnya. Ini adalah laporan yang saya sudah bicarakan di awal. Kita buat bersama dengan Wigo. Judulnya Domestic Workers Become an Unstoppable Movement. This is our movement. PRT adalah pergerakan yang tidak bisa diberhentikan. Laporan ini berbicara lebih mengenai pengorganisasian. Bukan hanya IDWF, tapi juga termasuk afiliasi kita. Tidak mungkin untuk melihat semua kesuksesan, tapi kita berusaha untuk memberikan contoh utama. Saya berharap supaya Anda terinspirasi bagaimana para PRT kita telah melakukan semua cara, semua kesempatan yang mereka peroleh untuk melakukan pergerakan ini. Dan kita akan bekerja lebih keras untuk masa depan, sehingga semua PRT di seluruh dunia dapat dibebaskan. Hari ini pekerja rumah tangga yang baru dibentuk, yaitu pekerja rumah tangga migran di Malaysia untuk Indonesia, untuk pekerja rumah tangga Indonesia, yaitu di mana PRT tidak pernah berhenti untuk membangun. Terima kasih. Terima kasih, Elizabeth. Kita sangat berharap dan saya akan memberikan, kalau ada pertanyaan silakan menyampaikannya di chat. Webinar, we will make sure that we address those questions whether live or in writing. Dan kita akan membalasnya secara live atau secara tertulis. You need to press on that and find the channel in which you will be able to listen to the language of your Anda choice. bisa mengklik seperti global di monitor untuk bisa memilih channel yang Anda ingin pilih untuk bahasa yang ingin Anda dengar. Swahili untuk Chinese, bahasa Indonesia, Rusia, Thai, Jerman, Khmer, Japanese, Hindi, Korea. Vicky, kami ingin mengundang Anda untuk berbicara untuk mengenai pencapaian di wilayah dan mengenai mobilisasi mengenai C189. Vicky, silakan. Terima kasih banyak, Rola. Viva. Untuk sesi ini, mengapa konvensi C189 adalah standar internasional? Tidak mudah diterapkan di seluruh konteks. Para pekerja secara kreatif memobilisasi di sekitar konvensi, bahkan saat ratifikasi sangat sulit. Ada 4 pembicara, Gilda Blanco, Mary Ann Abunda dari MENA, Bajo Clean
Karmudai. Dan Ruth Kasala Sakala dari Zambia. Saya akan mulai dengan Gilda dari Amerika Utara. And to have autonomous state governance. How does Convention 189 play out in your union? Amerika diketahui tidak meratifikasi konvensi dan memiliki pemerintahan negara bagian otonom. Bagaimana C189 berperan dalam strategi serikat? Terima kasih Vicky, terima kasih semua. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah bekerja sangat keras selama 10 tahun terakhir dan bekerja untuk C189. Kita harus tetap terus berjuang. Sampai hari ini, pekerja rumah tangga di Amerika tidak memiliki keuntungan, tidak memiliki perlindungan keamanan, dan juga dibayar sangat murah. Ada tantangan khusus. 2 juta rumah berarti 2 juta pekerja. Dan juga 2 juta majikan yang berbeda. Many workers and one employer. Domestic workers in the US. Pekerja rumah tangga di Amerika diterkecualikan daripada perlindungan dasar di tingkat negara bagian. Pengecualian ini and the racism and sexism domestic workers have had to fight against throughout history. Pekerja rumah tangga di Amerika telah bertanding dengan sangat keras. Seperti yang saya lihat dari video mengenai perayaan, bagaimana kita mengambil inspirasi itu dari pekerja rumah tangga sebagai inspirasi. NDWA is made up of over 75 local affiliates and chapter as well. As a growing base and individual member, also we have in regular contact with over 250,000 domestic workers in all 50 states. We wage campaign to change the policies on the city, states, and federal level to win. Kita berusaha untuk mengubah NDWA, komitmen daripada NDWA atas C189 adalah RUU Pekerja Rumah Tangga. Kekuatan untuk membangun, di mana kita tahu Amerika adalah tidak mungkin untuk mengadopsi C189. Itu adalah alat yang penting untuk mengalokasi hak-hak kita. Contohnya, and 2 city level bills in each of our campaign in the US. We have also kita memiliki global domestic worker movement for over 10 pergerakan global para pekerja rumah tangga. In the victory on of the last and has won innovative protection and they provide a standard for our menyediakan standar untuk sektor yang tidak ada sebelumnya. RUU Pekerja Rumah Tangga diperkenalkan oleh
DPR sebelumnya. Undang-undang ini adalah legislasi federal. Untuk pertama kali kita menciptakan perlindungan. New Jersey Domestic Workers Bill of Rights, the 11th state to introduce such a bill. Even as we pass a national Bill of Rights, states and city will continue to be where we can test and expand policies to the unique challenge faced by our workforce. All of this work is semua pekerjaan ini secara domestik dan internasional adalah contoh bagaimana para pekerja rumah tangga memimpin untuk perkembangan ekonomi untuk semuanya. RUU Bill of Rights and would extend those protection to domestic workers all around the country. We have been building support. Kita telah membangun, telah mensupport RUU untuk diperkenalkan di Kongres dan juga untuk bertarung untuk itu. Kita ingin Anda untuk tetap menunggu. Kami membutuhkan semua, bukan hanya 15 negara bagian, tapi semua untuk menjadi bagian untuk memenangkan legislasi dan perlindungan untuk para pekerja rumah tangga. Kita bisa mengucapkan selamat Viva pekerja rumah tangga. Terima kasih. Thank you very much, Gilda Blanco. Nothing can be prevented when we unite together. The second presenter is Mary Ann Abuda. Pembicara kedua adalah Mary Ann Abuda dari Sandigan Kuwait, Asosiasi Pekerja Rumah Tangga. C189 sebagai alat melawan sistem kafala. Silakan Sandigan, Mary Ann. Anna, is there anything we can help from our technical experts? Mohon menunggu. Anna, welcome. Good evening, everyone. Selamat siang, selamat malam semuanya. Maaf untuk masalah teknik. C189 adalah alat melawan kafala sistem. Tanpa standar 189 sangat sulit untuk memobilisasi. Itu adalah alat untuk melawan sistem kafala. A good carpenter, like us,
will learn and mobilize while advocating for migrant domestic workers. The first step that we do is collecting Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan informasi. Kita menghadiri pertemuan, seminar, dan berpartisipasi dalam program. Dan kita bisa berkoneksi dengan para pekerja rumah tangga. Kita berteman, membangun kepercayaan, membangun hubungan yang baik. Tanpa mereka, kita tidak bisa menjadi bagian dari di mana kita berada sekarang ini. Quality ini tidak cukup tanpa mengidentifikasi elemen yang penting. Untuk kasus kami, kita mengidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengorganisir. Mengorganisasi tidak hanya Filipina, tapi juga warga negara lain. Kita memiliki masalah yang sama, tapi tingkat masalahnya berbeda. Sangat penting karena mereka semua adalah rentan sebagai pekerja rumah tangga. Kita mempelajari undang-undang ketenagakerjaan untuk negara asal dan juga negara tujuan. Di Kuwait, kita memiliki undang-undang pekerja rumah tangga. Apa yang bisa kami rekomendasikan? Kita melakukan penelitian, menulis laporan, membuat proyek, melakukan evaluasi dan rekomendasi. Yang kelima adalah kesehatan mental. Kita berbicara dan mendengarkan para pekerja rumah tangga melalui program konseling kami. Memberikan kelas perawatan dan juga keterampilan lainnya. Tujuan kami adalah untuk para pekerja rumah tangga untuk memiliki hari libur dan mempelajari hal yang baru. Mengajar mereka untuk bernegosiasi. Maximizing the support that we gathered. Memberikan support yang secara maksimal terlihat adalah sangat penting. Ya, kita memiliki sistem kafala, tapi kita bisa membentuk organisasi. Sandingan Kuwait, Asosiasi Domestik Pekerja Rumah Tangga. Kita tidak akan berhenti di sana. Kita bekerja di negara yang sangat rentan. Sistem kafala menghalangi Konvensi 189. Tidak ada negara di Timur Tengah yang meratifikasinya. Kita hanya perlu bekerja bersama, mengorganisir, dan memobilisasi. Viva IDWF, Viva Pekerja Rumah Tangga. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ana. Dari Sandingan Kuwait, Anda telah menyampaikan masalah yang utama. Yang penting adalah mengorganisir, termasuk pelatihan edukasi dan juga keadilan sosial. Dan harus mengerti undang-undang dari setiap negara. Yang terutama yang terpenting adalah membangun aliansi dengan grup yang berbeda di Kuwait. Terima kasih banyak. Sekarang kita akan maju untuk berbicara Bajoplin Karmudai. Dia adalah ketua daripada NDWF India.
Keuntungan utama dari C189 untuk wilayah adalah tuntutan pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan. Dan untuk itu membuka pintu untuk lebih banyak persatuan. Yes, good evening, good morning. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk Anda semua. National Domestic Workers Day and the 10th anniversary of C189. In India, Di India, what we have been working for yang telah kami kerjakan for 10 years, selama 10 tahun, tapi sampai sekarang tidak ada komprehensi untuk di India. Kita telah mendaftar, tapi setiap sesi daripada parlemen mengorganisasi lobbying, memasukkan memorandum kepada pemerintah, tapi sampai sekarang tidak ada undang-undang di India. Walaupun undang-undangnya telah dibuat, disusun, tapi kebijakan untuk pekerja rumah tangga belum diimplementasikan. Kita telah mengorganisir, melakukan kampanye, melakukan rally, memasukkan memorandum melalui pekerja rumah tangga, pergerakan pekerja rumah tangga, federasi pekerja rumah tangga. Kita telah mengorganisir kerangka pekerja rumah tangga sejak 2018, di mana ada 4.000 anggota mengambil bagian dari rally ini. Tapi sampai sekarang pemerintah India belum mengimplementasikan C189. Jadi kita harus bertarung, harus melawan untuk hak-hak kita. Jadi kita perlu solidaritas daripada serikat supaya kita dapat melawan dan menuntut hak-hak kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joplin, untuk presentasinya apa yang terjadi di India. Masalah utama adalah masalah untuk melobi. Walaupun pemerintah belum meratifikasi C189 dan masih berlangsung di India. Supaya C189 diratifikasi dan kebijakannya diberlakukan. Dan pembicara berikutnya dari Afrika, Ruth Sakala, Sekretaris Umum dari Pekerja Rumah Tangga di Zambia. Afrika memobilisasi sekitar C189 untuk perlindungan sosial untuk pekerja rumah tangga. Apa yang telah dilakukan dan apa yang menjadi tantangan? Good afternoon, everyone. Selamat siang semua. My name is Ruth Sakala. Nama saya adalah Ruth Sakala dari Zambia. And I'm the General Secretary. Dan saya adalah Sekretaris Umum. Again, I'm representing African region. Saya mewakili wilayah Afrika. Yes, colleagues. I'm representing Africa on mobilizing around C189 for social protection. Untuk untuk perlindungan sosial. Saya sangat senang dan dengan rendah hati untuk menjadi bagian daripada panel ini untuk merayakan Konvensi 189 yang akan diadopsi Juni 2019. Saya sangat senang sebagai pekerja rumah tangga karena ini berbicara mengenai kita sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai contoh di Zambia,
At least paling tidak di bagian area tertentu sebagai pekerja rumah tangga kita memiliki hak untuk menjadi bagian daripada serikat buruh. Dan kita memiliki hak untuk menjadi anggota daripada serikat buruh. Tetapi saya berbicara mengenai Afrika secara keseluruhan. Pergerakan ketenaga kerjaan, kita dapat mengajar anggota kita supaya mereka bisa mengerti hak-hak mereka. Mereka memiliki hak untuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial sangat penting bagi kami sebagai pekerja rumah tangga. Karena kita adalah pekerja rumah tangga. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan akses terhadap edukasi, terhadap rumah sakit yang baik, dan bahkan kami sebagai pekerja rumah tangga untuk diberikan hak-hak ini. Perlindungan sosial ini telah diterapkan di negara seperti She's cut off. Halo? Halo? Sepertinya terputus. Halo? Hello? Hello, Ruthie. Hello, can you hear me? Yes, now we can hear you. You were cut off. Yes. Oh, I'm sorry. Continue, please. Common demands for domestic workers in Tuntutan umum di Afrika bagi para pekerja rumah tangga adalah kita membutuhkan perlindungan sosial selama COVID-19. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih, Ruth. Ada masalah dengan komunikasi karena buruknya koneksi internet. Anda menyebutkan perlindungan sosial. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua panelis. Ini ada presentasi yang sangat penting. Terima kasih banyak. Silakan, Rola. Terima kasih, Vicky. Mengingatkan, Anda bisa menulis pertanyaan di kotak chat. Dan berikutnya moderatornya adalah Adriana untuk selanjutnya. Terima kasih banyak, Rula. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua. Panel ini adalah mengenai tantangan terhadap implementasi daripada C189. Perwakilan dari negara-negara yang sudah meratifikasi C189, tapi mengimplementasian masih menjadi tantangan. Ada 14 ratifikasi di Amerika Latin, 9 ratifikasi di Eropa, 1 di Asia, 3 di Karibian, 5 di Afrika.
Seperti yang Presiden kita mengingatkan kita, kalau mereka masih bergumul untuk membuat C19 realita, masih merupakan suatu tantangan. Kita akan mendengar mengenai perkembangan dan juga tantangan yang ada dari panelis kita. Saya ingin mengundang panelis kita, Elaine dan Kang dari Jamaika. Silakan Elaine. Do we have Elaine? Pak Elaine di sini. Elaine, kalau Anda di sini, kami tidak bisa mendengar Anda. Pastikan mikrofonnya nyala. Kalau Elaine tidak siap, mungkin kita bisa lanjutkan ke pembicara berikutnya sampai Elaine siap. Good morning. Good morning, good afternoon. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih untuk IDWF dan selamat untuk ulang tahun yang ke-10 daripada C189. Karibia memiliki sejarah yang panjang dalam memobilisasi pekerja rumah tangga. Selama bertahun-tahun, tradisi hukum dan hubungan kerja telah mendiskriminasi PRT. Seperti kasus banyak masyarakat pasca kolonial yang mengkompensasi tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan formal, di mana pendidikan formal berat dan tidak terjangkau. Ekonomi informal terdiri dari banyak penduduk miskin yang berasal dari sejarah kerja terikat, perbudakan, dan pemindahan utang pada tingkat ekonomi global. Kantor Organisasi Tenaga Kerja Internasional Karibia berkolaborasi dengan Biro Urusan Wanita Jamaika dan Asosiasi PRT Jamaika menyelenggarakan strategi lokakarya di tahun 1990 untuk meningkatkan situasi PRT. Kita tahu bahwa paling sedikit 15% dari wanita-wanita Jamaika bekerja dari sektor pekerjaan rumah tangga. Dan angka ini bahkan lebih besar untuk wanita yang kadang-kadang bekerja. Di seluruh Karibia, di negara-negara di mana upah nasional minimum ada, PRT ditemukan di bagian bawah skala. Selama pandemi, kami telah menyaksikan lebih banyak usaha masuk ke sektor pekerjaan rumah tangga karena pekerjaan menjadi sedikit memungkinkan. Jika bukan untuk kepemimpinan wanita di sekitar kami, bantuan saat pandemi tidak memungkinkan. Presiden kami, Shirley Price, telah mendapatkan sumbangan untuk paket bantuan dan hari gajian PRT. Walaupun beberapa langkah dilakukan pemerintah untuk orang-orang miskin, untuk memenuhi syarat aksesnya sulit. Tantangan-tantangan yang sama di pulau lain di Trinidad dan Tobago, Serikat Nasional PRT NUT di Trinidad dan Tobago tidak dapat mengakses sumber daya karena Kementerian Tenaga Kerja dan Pengadilan Industri ditutup. Sistem di mana orang-orang diharuskan untuk mendaftar online tidak berfungsi dan tidak mudah. Penutupan ekonomi, kita merayakan ulang tahun ke-10 daripada konvensi C189. Convention 189. Oh, today we celebrate the 10th anniversary of Convention 189, our convention which represents a yang mewakili langkah kunci dalam mengorganisir pekerja rumah tangga sebagai pekerja
yang berhak atas hak tenaga kerja dan perlindungan yang sama terhadap semua pekerja lain. PRT telah menjadi tenaga kerja yang paling sedikit terlindungi di seluruh dunia, di mana undang-undang tenaga kerja di banyak negara tidak mengakui mereka atau dikecualikan dari perlindungan kritis. Selanjutnya, pandemi telah menyoroti dan menarik perhatian terhadap kepentingan pekerjaan mereka, khususnya yang berhubungan dengan perawatan dan kebutuhan untuk memastikan bahwa kita memiliki akses terhadap hak-hak paling dasar. Ratifikasi Konvensi 189 adalah sangat penting karena membuat sebuah standar atas bentuk pekerjaan ini. Sebuah standar yang dapat bertahan terhadap krisis yang kita hadapi sekarang ini. Tingkat ratifikasi mengagumkan di suatu daerah yang sebesar Karibia, di mana kita memiliki 4 negara yang meratifikasi Konvensi 189, implementasi meninggalkan kami di seluruh Karibia. Sebagai contoh, semua pekerja di Jamaika dilindungi oleh undang-undang seperti pekerja lainnya. Masalah yang kita hadapi adalah pelaksanaan dan edukasi, di mana hukumnya ada, tapi majikan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Terima kasih kepada serikat kami yang selalu mengedukasi dan memberdayakan kami untuk mengetahui hak-hak kami. Hukum kesehatan dan keselamatan kerja harus terutama mengingat COVID-19 adalah bahaya. Advokasi kami untuk mengimplementasikan perlindungan untuk PRT tidak berhenti di perbatasan nasional. Ini berarti pekerja dari negara anggota bagian dapat bepergian secara bebas. Jadi kita harus tetap bertarung hari ini Jamaika kita telah bertarung selama 30 tahun lamanya, mengadvokasi melalui banyak tindakan yang berbeda-beda untuk hak kita untuk menjadi realita. Kami bergabung dengan negara-negara lain secara global. Kami bergabung dengan pulau Karibia lainnya dan bertarung bersama. Dan kami bertarung untuk melihat kondisi pekerjaan yang lebih baik untuk PRT. Melindungi hak-hak PRT adalah keharusan. Dan tindakan konkret dibutuhkan untuk menyediakan perlindungan sosial untuk kami. Kami menuntut perlindungan sosial untuk semua pekerja rumah tangga di seluruh dunia. It's time to act. Time come. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak, Elaine. Terima kasih untuk mengingatkan kami mengenai pergumulan untuk pengadopsian C189. Untuk panelis berikutnya, maaf kami harus memotong karena waktu tidak memungkinkan. Pada saat saya melakukan ini, untuk panelis berikutnya Anda harus siap-siap untuk mengakhiri. Panelis berikutnya adalah Wendy Galarza. Dia ada eksekutif dari Italia, dia juga anggota eksekutif dari IDWF. Mereka memiliki tantangan tersendiri. Silakan Wendy. Buenas tardes a todas, buenos días y buenas noches. Soy Wendy Paola Galarza de la Central Psicología.
Gracias, Italia. Hoy es un gran placer, un gran honor poder hablar con todos ustedes de lo que significa la ratificación. Suatu kehormatan untuk kita untuk berbicara dengan Anda untuk perayaan daripada Konvensi 189. Sangat penting untuk para pekerja rumah tangga. Hasta 10 años atrás no tenía una luz. Esta luz ha aportado derechos, ha aportado la voluntad. Lampu ini telah memberikan kita hak dan juga keinginan untuk melanjutkan meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih lagi untuk para pekerja rumah tangga dan juga untuk memberikan hak untuk dilindungi. Hanya memiliki 33,4% daripada ratifikasi dari C189 yang termasuk 9. Kita memiliki 27 negara di mana para pekerja rumah tangga akan mendeklarasikan adalah 66%. Saya selalu merujuk dunia ini adalah dunia wanita. Berbicara mengenai Eropa, dan saya bisa memberitahukan apa yang terjadi. Kita membutuhkan kita hanya memiliki 70% pekerja rumah tangga. 70% pekerja rumah tangga yang tidak dideklarasikan. Las cuestiones políticas jurídicas, pero también las cuestiones que significan la vida, el trabajo, una paga horaria, el respeto de un turno de trabajo, de un día de reposo, de un lugar de dan pergantian pekerjaan, hari libur, como se dice en español. Este marco permite también, desde el punto de vista humano, dar una dignidad a un grupo de mujeres y de personas. Untuk pandangan manusia saya untuk memberikan tidak memiliki perlindungan 10 tahun yang lalu. Saya ingin memberikan kasus seperti di Italia. Adalah pulau yang sangat bahagia, tapi pulau bahagia tidak ada. Itu hanya cerita dongeng. Untuk meningkatkan kondisi yang diimplementasikan dengan persetujuan daripada C189 dan juga kerangka hukum yang kita miliki nos permite de tener un ente bilateral con el cual se pueden hacer talleres de formación para las trabajadoras. Kita bisa memiliki entity bilateral untuk para pekerja rumah tangga. Untuk membantu kita mengimplementasikan semuanya terdengar baik-baik saja sampai tahap ini. Implementasi C189 dari negara ini, pemerintah harus memiliki banyak dialog. Sekarang 2021 belum dilakukan. Kita ada organisasi yang besar bersama dengan serikat lainnya. Kita meminta ini adalah waktunya untuk meningkatkan kerangka hukum
Ini adalah, dengan itu kita bisa bilang kalau ini adalah pulau yang bahagia. Nos han enseñado las mujeres que han hecho esta lucha antes que nosotras, como Pengajaran daripada wanita yang telah bertarung sebelumnya. Mereka telah mengajarkan kita bahwa kita tidak ingin konvensi yang penuh dengan kebohongan, tapi konvensi yang adil untuk kita semua, yang memberikan kita kesamaan hak. Kita ingin memiliki konvensi yang efektif, yang memberikan kita hak yang sama untuk para pekerja rumah tangga di seluruh dunia, di mana wanita bertarung, telah berorganisir dan bertarung. Saya ingin konvensi yang nyata untuk semua negara dan juga di Italia. Terima kasih semua. Terima kasih Wendy. Ya benar, kita ingin konvensi yang sesuai dengan realita. Tepuk tangan untuk Wendy dan juga saudara-saudari di Eropa. Penalis berikutnya dari Amerika Latin, Maria Kotal, dari Vesin Tracap dari Chile. Latin America has 14 ratifications of C189. Amerika Latin memiliki Maria, silakan. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A 10 años de la adopción del Convenio 169, 10 tahun setelah pengadopsian C189, kita merayakan. Ini adalah pekerjaan yang untuk kita supaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara yang telah mendapat ratifikasi bergumul untuk mengimplementasikannya. Pergerakan pekerja rumah tangga antes del convenio de la ratificación del convenio en Chile, sebelum pengadopsian ratifikasi daripada konvensi di Chile, kita memiliki perlindungan sosial, kita memiliki gaji minimum, cuti hamil, dan juga perlindungan. Ini adalah kita juga memiliki peraturan mengenai hari ketenaga kerjaan. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan di Chile untuk mencapai standar daripada C189. 1991, tahun 1991, dana pensiun diciptakan. Dan juga memberikan perlindungan untuk kehamilan. Ley 20.728 del 2008 extiende ingreso mínimo mensual a partir del año 2011. Ley 20.336 extensivo 2008 del feriado legal y aplicable a todas las y los trabajadores. O sea, es decir, hasta esa fecha nosotras no teníamos derecho a los feriados. Sebelumnya pekerja rumah tangga tidak memiliki waktu, tidak memiliki hari libur di hari libur nasional.
vino a adecuar las reglas de Setelah bertahun-tahun berjuang, adecua menciones de contrato de trabajo y obligaciones de registro, limita jornada de 45 horas a las puertas afuera. Antes de ello estábamos mereka melakukan perubahan terhadap kontrak para pekerja rumah tangga. Se limita las horas extra, puertas afuera de una bolsa total de 15 horas semanales. Pekerjaan lembur juga dibatasi. La jornada es de lunes a viernes. Antes se trabajaba hasta el día domingo y se salía solamente mediodía cada 15 días. Fue un logro bastante importante de las compañeras. Para pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam, sebelumnya mereka hanya diliburkan setengah hari. Se prestó para la discriminación hacia nuestras compañeras. Decreto número 34 que promulga el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente. Esto fue mengimplementasikan konvensi 189 mengenai pekerjaan para pekerja rumah tangga di bawah perlindungan daripada undang-undang. Ini adalah perbedaan antara pekerjaan dan tenaga kerja dihilangkan. Antes calificadas como obreras puedan acceder a la atención especializada en toda la red de prestadores. Dan memiliki akses untuk kesehatan. Ley 20.269 del 2020 incorpora a las trabajadoras de casa al seguro de cesantía con beneficios inmediatos durante la pandemia. Bajo la condición de traspaso de cotizaciones. Pekerja rumah tangga dimasukkan dalam asuransi. 20 años de lucha para poder acceder al seguro de cesantía. Por fin lo logramos. Es la obligación que tienen en nuestro Estado en cumplir con lo pactado en el convenio 189. Ini adalah obligasi yang terkomplikasi dengan C189. Pero no aseguran cambios persistentes en el tiempo, sin ayuda de políticas públicas adicionales. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización. La fiscalización, al igual como en la mayoría de los países de América Latina, impide de que las leyes que se van logrando no sean aplicables en la realidad y en la práctica. Desde que existe el convenio 189, las organizaciones de trabajadores de casa se han posicionado como una C189 meletakkan posisi mereka de la debilidad del diálogo social en Chile. Nosotras como trabajadoras organizadas hemos utilizado pekerja rumah tangga mengorganisir pekerja rumah tangga untuk mengorganisasi mereka dengan sebaik mungkin dan supaya para pembuat undang-undang dapat melangkah maju. Impacto positivo en el cumplimiento del convenio, como plantea en las recomendaciones al 7º informe periódico de Chile al Comité de la CEDAW. Durante el 2015, que se promulgó la 2015, di mana vamos a dejar hasta ahí, la verdad es que es un informe bastante extenso. Es mucho lo que hemos undang-undang kita telah mendapatkan banyak hal dan kita telah bertarung selama bertahun-tahun. Kita akan mengambil beberapa waktu untuk mengingatkan kita, untuk pemimpin kita, Aida Moreno. Dia meninggalkan dunia ini, tapi dia juga meninggalkan kami. Contoh daripada bantuan mitra kita bertarung selama 6 tahun. Di hari terakhir daripada kehidupan dia. Dia selalu mengingat kita dan kita juga akan mengingat dia. Dan mari kita hening sejenak untuk mengingat
beliau. Muchas gracias, compañera. Viva la FIT, viva las trabajadoras de casa Terima particular. kasih Viva IDWF dan juga pekerja rumah tangga seluruh dunia. Terima kasih banyak Maria. Aida Moreno, presente, presente, presente. Ana Maria is di sini. Thank you very much, Maria. It's very, Terima kasih banyak. touching, it's very emotional for all of us. Sangat emosional. Thank you for your presentation. Terima kasih atas presentasinya. Organizing and with 73 years of national federation in Chile, we can surely see all the Kita bisa melihat improvements that you have done. perkembangan yang besar yang telah dilakukan, dan kita akan terus mengingat Aida Moreno. Dan saya percaya kita masih memiliki sedikit waktu untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Rudolf menanyakan untuk saudari di Afrika. The number of ratifications in Africa is insignificant compared to the continent size. What is it that we have few ratifications when this sector provides most of the employment to women? So if our sister from Africa is there, we can... Saudari dari Afrika, kalau di sana bisa menjawab pertanyaan. Okay. It seems that our sister Ruth is not here. Ruth sepertinya tidak di sini. I don't know if perhaps Vicky wants Mungkin Vicky ingin memberikan ingin memberikan jawaban. Yeah, we have 54 countries. Ada 44 negara di Afrika. Dan itu dan hanya 5 yang meratifikasi konvensi 189. The government of Africa, pemerintah Afrika mensupport konvensi 189. Pada saat berada di negara individual, yang dapat saya katakan secara umum adalah keinginan politik sangat rendah,
Banyak sekali aktivitas yang telah dilakukan, bahkan serikat buruh setuju kalau konvensi ini harus diratifikasi. Itu ada birokrasi. Perubahan pada pemerintah, kadang-kadang mereka mengecek nama daripada majikan, dan mereka hampir meratifikasi C189. Tapi pemerintah mengubahnya. Mereka memulai kembali dari awal. Pada saat pemerintah masuk, mereka harus mulai dari awal lagi. Meskipun pemerintah, untuk itu pekerja rumah tangga harus mulai lagi dari awal. Konvensi ini only diketahui oleh para pekerja rumah tangga. Bahkan pembentukan legislasi itu dibuat oleh para pekerja rumah tangga. Yang dapat saya katakan secara umum ada birokrasi dari, dan juga keinginan politik daripada pemerintah sangat rendah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Vicky. Dengan ini kita memberikan tepuk tangan untuk panelis kita 1 dan 2. Dan kita akan lanjut. Dan saya akan berikan kembali kepada Rula. Saya akan memberitahukan sebelum kita meninggalkan satu dengan yang lain. Saya akan memberikan video. Some of you recognize these images. Beberapa Anda mengetahui gambar-gambar ini dan juga afiliasi ada yang berkontribusi terhadap gambar ini. Dan saya akan memakai beberapa waktu untuk menjelaskan mengenai kalender daripada pergerakan pekerja rumah tangga. Kita akan menjelaskan bagaimana kita akan melakukan hal yang spesial untuk ulang tahun C189 ini. Dengan melibatkan para afiliasi dan juga kita menyimpan pergerakan kita. Dan semua pekerja rumah tangga yang telah berkontribusi dalam sejarah ini. COVID-19 telah dan kita mendorong para afiliasi kita untuk mendapatkan otonomi dan keamanan keuangan. Jadi kalender ini digunakan untuk penggalakan dana. Kita akan menghadirkan kalender ini di media sosial dan saya akan memberitahukan mengenai prosesnya untuk menciptakan kalender ini. Kita telah mengumumkan
untuk melakukan kompetisi kepada para afiliasi kita. Dan afiliasi kita telah mengirimkan foto dan juga gambar yang mereka gambar. Dan juga ada juri. For our graphic designer and illustrator to use these winning submissions that you see here in order to illustrate untuk mengilustrasikan kalender. Kita mendapatkan pemenang dari seluruh negara, dari setiap regional. But our affiliates' job was not pekerjaan afiliasi kita tidak hanya di bidang kita memiliki 14 pemenang. Mereka juga telah mengkontribusikan dan juga mereka telah mengumpulkan tanggal di mana para afiliasi kita ingin gunakan tanggal tersebut untuk merayakan. Significant court rulings, what were significant protests, what were significant meetings. All of this you will find semua pertemuan yang penting Anda dapat melihatnya semua di kalender. Ratifikasi daripada C189. Anda akan melihat hari internasional yang kita rayakan. Dan juga tanggal fondasi dan juga partner kita. Semua tanggal-tanggal ini semua di situ. Untuk bulan ini kita berharap pada saat Anda menggunakan kalender ini Anda dapat mengisi tempat yang kosong di mana Anda dan serikat Anda untuk bisa menyimpan sejarah. Or something that is in the mainstream, that is in the public memory, and domestic workers' movements should have that memory become public as well. Jadi, because of the privacy of the household, but domestic workers' movement. Pergerakan pekerja rumah tangga. Mereka perlu diingat. Untuk hal isi, Anda bisa melihat pekerjaan. Archive about our movement and monthly themes for each dan month. juga tema setiap bulan. Because domestic workers' plights are intersecting with so many other justice plights, such as women causes, racial justice causes, indigenous causes, environmentalist causes. Watch out for those themes, look for them. And finally, there is... Dan yang terakhir adalah manifesto daripada pergerakan kita. Dan kalendernya tidak akan berakhir, Anda bisa melihatnya lewat dinding Anda. Bagaimana kita melihat pergerakan ini? Bagaimana keadilan kita dibuat? Saya ingin mengundang untuk anggota eksekutif untuk membaca manifesto. Andrea, Yanu, Dagmore, Norma, dan kita akan akhir dengan Myrtle. Pertama, Andrea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Menyokong kehidupan dan ekonomi, tapi diremehkan. Permite mantener la vida y la economía. Kerja rumah tangga membuat semua pekerjaan memungkinkan. Menyokong kehidupan dan ekonomi, tapi diremehkan. Sebagai pekerja rumah tangga,
kita mengalami ketidakadilan majemuk karena jenis kelamin, ras, warna, iman, asal, etnis, kasta, identitas gender, orientasi seksual, agama, kemampuan, status keluarga, umur, migrasi, dan status dokumentasi. Pekerjaan kita secara historis dilakukan untuk wanita secara gratis, tidak dihargai, dan kurang kompensasi. Terima kasih. Yanu? Yanu, could you unmute yourself? Yanu, silakan dinyalakan mic-nya. Okay, it might be that Yanu is experiencing technical difficulties. Mungkin Yanu mengalami masalah teknikal, dan silakan Carmen Brites, wakil IDWF. Carmen. Selamat pagi, siang, selamat malam, dan semua yang hadir. Rumah mereka adalah bukan kita butuh kebebasan daripada kekerasan di rumah dan di tempat kerja. Gerakan buruh mencapai banyak kemenangan untuk pekerja. 8 jam kerja per hari, waktu untuk istirahat dan perlindungan pekerjaan. Terima kasih, Carmen. Doc Moore, silakan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita pekerja rumah tangga mengatur hak-hak kita dan mencapai Konvensi 189, menetapkan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan. Tanpa perlindungan, kita mengalami kerja paksa, kerja mempekerjakan anak, visa terikat kerja, perdagangan, kerja keras kami harus dihargai, bebas dari paksaan. Perjuangan buruh dan keadilan rasial kita tidak dapat dipisahkan. Terima kasih, Dok. Norma, silakan nyalakan mic-nya. Norma Nelson. If not, I would ask our General Jika tidak, saya akan meminta Elizabeth Teng untuk bagian ini. Kami bermigrasi, menguntungkan negara asal dan tujuan dengan pengiriman uang dan tenaga kerja kami. Melalui rantai perawatan global, negara-negara mendapat manfaat dari kita dengan mengalihkan beban perawatan ke kita. Kita adalah pekerja perawat. Kita dan keluarga kita perlu dirawat juga. Kita memiliki kepemilikan atas tubuh dan masa depan kita. Terima kasih. Presiden kita, Myrtle. As domestic work, as the IDWF, we are doing our best to organize. Kita melakukan yang terbaik untuk mengatur secara global. Bergabunglah dengan kami, lintas sektor dan perbatasan untuk dunia, di mana ratifikasi dan implementasi C189. Maafkan, kita meminta semua pemerintah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan C189. Kita ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dengan kami
movement. And as dan juga untuk bergabung dalam pergerakan yang penting ini. Terima kasih Raula. Anda telah menangani semua ini secara indah. Dan untuk Anda semua, untuk semuanya di dunia, kami memberikan salam. Dan kami akan meminta Anda untuk membuka mic Anda. Kita akan berkata, kita mendapatkan konvensi. Mari kita nyanyi. We have a convention. Domestic workers have a convention. Domestic workers. Domestic workers have a convention. Beautiful. Fabio. I need to sign already. I was just getting money. Yeah, but I need to know how much it is because I don't know how much you can confuse. They do not know for what to see that I'm all of the place. Gloria, just tell everybody to stay in their seats. ¡Viva! ¡Viva! Trabalhadoras domésticas do mundo. Gloria. Viva, viva, a marcha. Pode fazer assim. Tá no áudio, Thank you so much. Take a few moments to congratulate one another. Terima kasih. Ini adalah penutupan. Terima kasih telah gabung dengan kami untuk merayakan. Terima kasih Rola. Tchau a todas, um abraço, bom domingo a todos. Obrigada. Hasta luego. Obrigada. Obrigada. Thank you. Gracias desde Perú y pronto. Habla bonito el calendario. Las amo. Abrazos. Desde São Paulo, Brasil. Wow, besos a todas compañeras de Latinoamérica y del mundo entero. Besos, abrazos, disfruten su día de tanta lucha. Abraços, Carmen y a todos. A luta Abrazos, continúa, abrazos. Viva las trabajadoras del hogar. ¡Viva! ¡Viva!
¡Viva! Thank you, everyone. Thank you. Andrea de mi corazón, hermana querida. Te amo. Thank you so much, everyone. Congratulations. Thank you. Thank you, Las sister. últimas nunca se quieren ir. Thank you for everything. ¿Quién pone la Thank salsa you. ahora? Elena, ponte un merengue. Claro, porque miren, estamos todavía 199.